Kita membangun drag race, bukan sirkuit mobil ini ya, tetapi drag race, karena saya melihat fenomena di seluruh Bali, hampir setiap malam ada saja kebut-kebutan liar. Betul. Sudah banyak sekali korban jiwa. Nah, maka siapa yang harus memfasilitasi ini? Karena kalau kita yakini, penggemar daripada otomotif pada umumnya itu adalah terbesar kedua setelah sepak bola. Salah satunya gitu. Kenapa kita tergerak mengadakan drag race ini, karena kita hanya bisa melarang selama ini. Oh, tidak boleh kebut-kebutan di jalan, dikejar-kejar, diusir. Tetapi solusinya buat mereka apa? Dan kita selaku pemerintah ya wajib bukan hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi. Om Swastiastu, Semeton, Sampun Nabi, Sampun ngajang, enurung ngajang dubun nggih, Semeton pangten gagal paham Semeton. Semeton kali ini tiang ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak Sang Nyoman Sedano Arto. Beliau adalah Bupati Bangli dan sekarang beliau maju lagi untuk periode kedua Semeton dalam kontestasi Pilkada Bangli 2024-2029. Nah, ini beliau Sang Nyoman Sedano Arto. Dan juga kali ini juga tiang ajak dari generasi muda ya, yang kebetulan dia juga masyarakat Bangli. Nah, kaplung tiang Semeton antara calon pemimpin, pemimpinnya sih sudah petahana, antara pemimpinnya dengan yang dipimpin. Yang perkenalkan Restiti PMK. Swastiastu, Pak Bupati. Swastiastu, Restiti. Kunapi niki sampun ngajang? Sampun tadi pagi. Kamu sudah makan? Udah. Sampun ngajang? Kalau nggak makan gagal fokus. Gimana caranya roasting Bapak nanti kalau nggak makan? Pak Bupati, tiang merasa tertarik aja ya ingin ke sini sebab Pilkada Bangli ini bagi tiang adalah pilkada yang paling demokratis menurutnya. Karena apa? Karena di Bangli ada calon, ya kalau saya bilang singkatnya calon impor lah. Calon yang bukan orang Bangli, tetapi maju di Bangli. Ya itu nggak salah sih. Orang Solo aja bisa jadi presiden kok, bisa jadi gubernur Jakarta. Nah, cuma ya ini saya bilang tadi, ini bagus, sangat menarik sekali Semeton. Karena ada berapa pasang nih Pak Bupati? Ada 3 pasang calon, Bupati dan Wakil Bupati. 3 pasang? Ya. Nomor 1 siapa? Nomor 1 pasangan dari newcomer, terus nomor 2 kita, nomor 3 yang tadi itu. Yang tadi itu, ya. Si Raja Majapahit itu? Begitulah. Jadi Semeton, di Bangli ada calon bupati yang dari videonya ya, mengklaim diri sebagai keluarga dari Keraton Majapahit, entah keratonnya di mana, apakah sudah direnovasi atau apa, nggak tahu lah saya. Pak Bupati, saya sebut Pak Bupati aja ya, karena memang Bapak Bupati kan, petahana kan. Sekarang cuti kan, ini kan? Cuti ya. Nah, Bapak kan petahana. Ada mungkin selama 3,5 tahun Bapak memimpin Bangli, tentu ada yang sudah Bapak lakukan, ada yang belum Bapak lakukan, dan ada yang sama sekali mungkin tidak Bapak lakukan. Saya ingin tanya, saya ingin beri Bapak waktu ngobrol untuk menjelaskan ini kepada masyarakat Bapak juga, dan kepada para calon-calon pemilih Bapak dimanapun berada, agar Bapak ya ngorto lo ceranu ngorto. Oh, saya juga Bapak, ini loh yang sudah saya lakukan. Sebab apa Pak? Media sosial itu kadang-kadang kan bias. Apalagi politik, gampang sekali dipelintir. Nah, jadi dalam kesempatan bagus ini dia akan kasih kesempatan kepada semua Pak, tidak cuma Bapak, semua calon yang mau, tidak mau kuda nggak masuk, untuk ya menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah mereka lakukan, apa yang belum mereka lakukan, dan apa yang tidak mereka lakukan, kan begitu. Nah, untuk pangenah santai nih Pak, durus sebelum nanti tiang juga kasih kesempatan pada masyarakat Bapak encero istirah ya
roasting gini Pak. Yang sih ngerti masih apa madan Artinya roasting. kan ada Kan lah gitu. perlu yang ditanyakan, Oke, perlu diluruskan. Nanti seperti kepada pemirsa juga kalau mau ada kasih masukan, saran, kritik. benar. Tapi yang membangun ya. Nah, kolom komentar Kolom nanti. komentar, ya. Lurus Pak Oke. Putri. Gesek semua, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Pak Setiawan, juga Rastiti, Oke. dan juga kawan-kawan dimanapun berada. Jadi terima kasih karena Pak Setiawan sama Rastiti akhirnya bisa ngobrol bareng di rumah kita ini, Oke. yaitu di Bangli. Yang pertama mungkin dia mau sampaikan bahwa di hari pertama kita kerja, waktu baru menjabat, itu kita langsung launching satu program yang namanya TRC 24 jam. Jadi tim reaksi cepat 24 jam. Ini adalah layanan kehadiran pemerintah 24 jam di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada kondisi apapun tentang masyarakat kita, tinggal pencet 112. 112. Maka akan diangkat oleh operator kita masalah apapun di Kabupaten Bangli. Dan Astungkaro program ini sampai sekarang menjadi salah satu unggulan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bangli. Dan program ini juga di backup oleh 9 puskesmas rawat inap. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya di desa mau melahirkan, terus tidak ada sarana apapun, tapi punya handphone, dan handphone ini kadang-kadang sudah disetting dalam kondisi tidak ada sinyal pun masih bisa melakukan panggilan darurat. Nah, panggilan darurat ini 112, maka operator kita yang angkat, dan dengan segera tim ataupun yang diperlukan akan dibantu oleh pemerintah. Langsung dari HP nih Pak. Langsung Umpamanya dari HP 112. 112 yang Bangli. angkat operator kita. Oh, ya. Itu sudah disetting Sudah seperti itu. sudah memang seperti itu. Berarti Enggak ini 112 nanti PLN yang angkat. Enggak. 112 langsung TRC 24 jam Jam Pemkab Bangli. Bangli. berarti ini juga termasuk informasi penting nih yang belum tahu lah. Banyak yang belum tahu, tetapi ribuan masalah sudah kita bisa tangani dari TRC ini. Setiap hari ada pengaduan dan semua penyelesaian terhadap pengaduan ini ada rekam digitalnya. Jadi kalau pengaduan ini jam berapa masuk, berapa jam perlu penanganan dan selesainya berapa jam. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu produk dari Kominfo Kabupaten Bangli yang memang dipertanggungjawabkan. Maka setiap 3 bulan sekali kita evaluasi. Kasus seperti ini kok lama sih? Kasus seperti ini kok karena semua ada rekamnya. Ada rekam digitalnya. Jadi keren sekali dan terbukti memang ribuan permasalahan di Kabupaten Bangli sudah bisa kita tangani, dan ini membuktikan bahwa pemerintah daerah selalu hadir bersama masyarakat Kabupaten Bangli. Pak, keren ini Pak. Yang ingin tanya Pak, di kabupaten lain kira-kira ada ya ini? Maaf nih Pak, sepengetahuan mungkin Bapak ada sebagai beberapa bupati. yang ada, mungkin juga ada yang belum mungkin ya. Tapi logikanya sih kayaknya Ada ya? Mungkin ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Karena kan itu suatu hal Ya karena ini mohon maaf Pak ya, saya tidak bicara khusus untuk Bangli. Ya. Agar apa yang menjadi satu terobosan yang menguntungkan masyarakat, meringankan masyarakat kan gitu ya Iya, Res ya. betul. Jadi bisa diadopsi oleh daerah-daerah daerah lain, lain. tidak cuma di Bali, tapi juga mungkin di daerah lain. Contoh dulu zamannya Pak Winaso Pak ya, dengan JKBM, Ya. JKJ-nya, Jaminan Ya. Kesehatan Jemberana mungkin bisa diadopsi oleh kabupaten lain. Saya ingin kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia itu nanti studi bandingnya ke sini untuk itu. Nah, Sudah ada beberapa kabupaten kota memang yang melakukan studi banding ke kita. untuk hal ini, Untuk hal ini bahkan juga TRC ini. Bahkan juga kita sudah membuat fondasi platform untuk Kabupaten Bangli ini menjadi smart city. Dan kebetulan memang bulan kemarin sudah diresmikan dan kita sudah sahkan, kebetulan didanai oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan dalam tahun-tahun ke depan memang proses digitalisasi di seluruh kehidupan UPD utamanya di Kabupaten Bangli akan semakin lebih nyata dan bisa diaplikasikan sehingga efektivitas dan efisiensi terhadap jalannya pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik ya lagi. karena orang-orang sekarang Iya, sudah Karena Sudah semua antri sekarang ya. sebenarnya sudah dunia dalam Ya, genggaman kan Pak ya, betul, gitu. ya. Jadi Pak, sebelum saya beralih ke Rastiti nih sebagai masyarakat Bapak, itu dari TRC Pak. Yang lain Pak, karena saya akan bertanya juga tentu nanti apa yang Bapak sudah lakukan, akan lakukan dalam garis miring belum lakukan dan Ya. apa yang tidak lakukan. Jadi pangsing kadang ingin
wah nebasarna gitu loh cara zaman ini kan begitu nih. Ya, Ini dikit-dikit podcast baca, berpihak, dikit enggak berpihak baca. Pak. Kita podcastnya netral, Wayan Setiawannya berpihak. Ya. Nah, kan begitu. Ya. Lainnya Pak. Saya kasih kita kesempatan harapkan Pak. sebenarnya Biar masyarakat paham. Seluruh masyarakat Kabupaten Bangli bisa melihat sesuai dengan faktanya. Di tahun pertama kebetulan COVID waktu itu, jadi disitulah sebenarnya titik balik daripada Kabupaten Bangli ini bisa membangun dengan tagline melompat lebih tinggi. Karena kalau kita ingat waktu COVID, semua orang tidak boleh keluar. Jadi logikanya kalau orang tidak boleh keluar, semua ada di dalam rumah. Nah, maka waktu itu kita bagaimana mengupayakan, kalau kabupaten lain mungkin pengadaan sembakonya melalui APBD, tapi kalau di Kabupaten Bangli, kita melakukan gotong royong. Jadi Bupati sebagai leadernya memberikan contoh, membuat surat kepada seluruh pimpinan, kepada seluruh pengusaha yang ada di Bangli, untuk bahu-membahu mengadakan sembako secara mandiri. Jadi waktu itu saya ingat gaji Bupati selama setahun kita belikan sembako, begitu juga pejabat-pejabat di PMK Bangli, pengusaha-pengusaha yang ada di Bangli, dan sembakonya kita kumpulkan di rumah jabatan Bupati waktu itu. Susah waktu itu Pak ya. Susah sekali. Susah sekali. Artinya apa? Artinya pada saat itu kita meyakini, kita ketuk rasa kemanusiaan kita ternyata gampang. Dan mau teman-teman berkolaborasi dan berkontribusi untuk pengadaan sembako. Maka dari itulah kami di Kabupaten Bangli, APBD yang kecil ini bisa kita pergunakan maksimal untuk pembangunan. Karena untuk pengadaan sembako kita urunan bareng-bareng. Nah, pembangunan Pak. Nah, pembangunan yang kita lakukan di tahun pertama itu ada beberapa sebenarnya yang cukup monumental. Yang pertama waktu itu kita bangun alun-alun Kabupaten Bangli. Iya. Ya, saya lihat jauh lebih bagus kan Pak. Dan Bagus. Astungkare Terbanding. itu kebetulan dari Kementerian Lingkungan Hidup memberikan apresiasi dan menjadikan alun-alun Bangli ini adalah alun-alun terbaik di tingkat nasional. Yang kedua waktu itu saya juga memperbaiki gedung DPRD. Karena kalau sebelumnya gedung DPRD kita ini sebenarnya sudah hampir 13 tahun gedung ini akan diperbaiki, tapi terus molor. Makanya timing itu kita pakai untuk benar-benar kita perbaiki dengan keyakinan yang kuat, dan akhirnya terwujud juga gedung DPRD yang cukup representatif. Ya. Yang sebelumnya memang sudah tidak layak. Termasuk juga saya selalu lengkapi rumah sakit kita ini dengan kehadiran dokter-dokter spesialis dan subspesialis. Jadi kalau dulu mungkin dokter-dokter spesialis kalau sudah di luar jam kantor sudah tidak ada praktek di Bangli, tapi hari ini dokter spesialis, subspesialis memang sudah ada. Dan predikat tipe B pendidikan utama ini sudah kita dapatkan sertifikasinya juga dalam status paripurna. Nah, ini menunjukkan keseriusan kami di Kabupaten Bangli membangun dunia kesehatan. Dan saya pastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bangli sudah terlayani dengan BPJS Kesehatan, sudah dalam lingkup UHC, Universal Health Coverage, sehingga jangan khawatir masyarakat yang mau berobat dijamin gratis kalau mau menggunakan BPJS. Menarik nih Pak, sebelum saya alihkan Pak ya. Ya. Nanti kita ada bagian dari Destiti, selaku anak muda. Tapi saya ingin, ini sungguh menarik Pak. Ya. Karena apa? Satu menariknya, Bangli itu saya tahu kabupaten dengan PAD terkecil kayaknya ya di seluruh Bali Pak ya. Mohon maaf nih, klarifikasi dulu. Kalau salah apa benar nih? Mungkin ya terkecil atau nomor Kalau dari 2. Bereng. Mungkin nomor 2 ya dari bawah ya. Nomor satunya siapa? Yang paling bawah siapa? Kita di atasnya apa ya, Jembrana mungkin. Di atasnya Jembrana masih. Mungkin ya. Saya Nah, nggak terlalu hafal itu. Semeton yang tadi sangat mungkin Semeton dengan jelas mendengar bahwa semua masyarakat Bangli, saya ulangi Pak, Ya. semua masyarakat Bangli tercover Tercover dengan kesehatannya BPJS ya. anunya itu apa tuh? Universal Health Coverage. Ya, ada loh Pak kabupaten yang 50.000 kisnya masyarakatnya terblokir loh Pak. Ya, bagaimana? Di Bangli ada Pak. Di kabupaten lain saya sebut Ada. Pak, saya sebut nanti mohon maaf nih kalau salah, mohon diklarifikasi kalau saya salah. Karena tujuan dari podcast ini adalah untuk mencerdaskan penonton. Penonton jadi audien itu jadi mengetahui apa yang benar, apa yang keliru terjadi di masyarakat. Di Bangli tidak ada masyarakat yang terblokir lah Pak ya anunya. Semua menikmati fasilitas itu. Semua menikmati. Tapi di Kabupaten Buleleng ya yang kebetulan juga mantan bupatinya sekarang nyalon wakil gubernur ini
ada 50.000 case masyarakat yang gagal bayar alias tak terbayar. Ini untuk saya konfirmasi ulang aja. Benar Pak nih, karena Bapak nanti akan di roasting lo kalau salah lo. Bahwa di Bangli, khusus di Bangli. Di Benar. Bangli saya jamin 100% karena hitung-hitungannya sudah di atas 94% data dari BPJS. Jadi artinya sudah mengcover seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Nah kalau di kabupaten lain kebetulan saya tidak hafal ya. Tidak tahu datanya juga, mungkin Pak Setiawan yang lebih tahu untuk data di kabupaten lain. Dan di sini juga BPJS kalaupun tidak aktif, tinggal diurus 24 jam sudah aktif. Dan ini dibantu oleh Dinas Kesehatan, oleh rumah sakit, komunikasi sama BPJS sudah sangat baik di Kabupaten Bangli. Oh, terkait tadi Bapak bilang BPJS sudah tercover semua, hampir semua. Dan mungkin kalau misalkan nanti ada yang belum atau mungkin ada yang keblokir seperti yang Bapak bilang tadi. Terus solusinya tadi Bapak bilang tinggal mengaktifkan 24 jam. Sudah beres kan seperti itu. Ya mungkin nanti saya, karena kan kebetulan saya sebagai anak muda, saya sebagai mahasiswa, ketika saya libur, ketika saya punya waktu, saya turun ke orang-orang yang bisa dikatakan kurang mampu. Artinya saya di sana berkegiatan sosial, dan kemarin kebetulan juga mungkin di daerah lain yang banyak ya. Kalau di daerah saya sendiri, saya belum tahu semuanya. Jadi yang saya kunjungi itu ada beberapa yang memang sakit dan katanya BPJS-nya tidak aktif. Nah itu mungkin kan Bapak juga sebagai yang memimpin ke Bangli ini mungkin belum bisa turun secara langsung kan ke lapangan dan mengetahui situasi di lapangan itu seperti apa. Cuma nanti harapan saya yang keblokir itu bagaimana caranya biar aktif kembali seperti itu. Karena kasihan sekali Pak, artinya dia mau berobat tapi nggak bisa karena kekurangan biaya, tetapi BPJS juga mati kan, itu suatu kesulitan lah bagi mereka gitu. Mungkin kasus-kasus seperti itu kasuistis dan kita belum tahu ya kasus sebenarnya. Karena BPJS itu juga tidak semua dibayarin oleh pemerintah. Ada BPJS mandiri misalnya. Ya harus orang itu yang melakukan pembayaran pada saat diblokir. Contohnya misalnya seorang karyawan BPJS ketenaga kerjaan contohnya yang sudah mendapatkan gaji yang layak, tentu oleh perusahaan itu dia diikutkan menjadi peserta BPJS. Biasanya gajinya dipotong sekian persen, perusahaannya membayarin sekian persen. Nah kalau yang model seperti ini misalnya terblokir, ya tentu orang yang bersangkutan lah yang harus, misalnya kalau ada denda segala macam di BPJS diselesaikan dulu. Karena itu BPJS mandiri itu. Yang kita tanggung oleh pemerintah adalah BPJS yang memang sesuai dengan data yang sudah kita miliki, yaitu data yang ada di Departemen Sosial Kabupaten Bangli. Dan ini memang layanannya khusus di kelas 3. Tidak bisa di VIP ataupun di kelas utama. Jadi saya tarik simpulan begini, Res. Beliau tadi sampaikan 94%. Ya. Sudah tercover. Sudah tercover. Itu Waci. saya tidak membela ya. Saya coba di tengah-tengah antara pemimpin dan yang dipimpin. Jadi hal-hal seperti itu kasuistis, dan beliau sudah sampaikan itu sebenarnya cuma butuh waktu 1 kali 24 jam. Apa 2 kali 24 jam? 1 kali 24 jam sudah 1 kali 24 jam. Nah, mungkin begini Res ya. Nah, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat. Kadang-kadang kan masyarakat tidak mengetahui, Res. Jangankan masyarakat, mohon maaf ya, udik ya, artinya di dusun. Saya sendiri, Wayan Setiawan, nggak ngerti loh masalah itu. Masalah itu. Jadi dengan podcast ini, dengan podcast ini, masyarakat jadi tahu kalau you punya masalah ini solusinya kan, begitu Pak Budi, ya kan? Betul. Ya. Benar enggak? Benar. Jadi fair play, tidak ada drama di antara kita, agar jangan nanti mulutmu bilang no drama. Tapi ternyata kan banyak drama-dramanya begitu. Kan begitu Pak Budi. Cuman menyampaikan yang ada di situasinya. Saya ringkas Pak Bupati. Kene Pak ne di periode kedua keberpihak Pak Eke kepada Gen Z gitu kan. Silahkan Pak Bupati. Kan kita udah ringkasannya. Sebenarnya kalau kawan-kawan melihat mudah-mudahan ini akan tersosialisasikan dengan bagus. Mungkin kita ini sangat memperhatikan kebutuhan anak muda. Khususnya kebutuhan sport dan juga komunitasnya. Kita membangun alun-alun bukan sekedar alun-alun. Di dalamnya ada lapangan voli, lapangan tenis, lapangan basket, ada skatepark berstandar internasional. Skateboard ya? Skateboard. Jadi, dan itu sudah pernah 2 kali dipakai kegiatan event nasional oleh skater-skater bertaraf nasional. Dan sempat beberapa skateboarder dari luar negeri
datang dan melakukan eksibisi dan juga turnamen di sini. Saya tentu itu. Yang kedua, kenapa kita membangun drag race? Bukan sirkuit mobil ini ya, tetapi drag race. Karena saya melihat fenomena di seluruh Bali, hampir setiap malam ada saja kebut-kebutan liar. Betul. Sudah banyak sekali korban jiwa. Nah, maka siapa yang harus memfasilitasi ini? Karena kalau kita yakini, penggemar daripada otomotif pada umumnya itu adalah terbesar kedua setelah sepak bola. Penggemarnya. Jadi bayangkan 3,5 tahun waktu saya buat visi misi, saya launching akan membuat drag race, ribuan orang nge-like dan komen. Jadi begitu antusiasnya mereka terhadap ide gagasan pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan salah satu komunitas pencinta balap motor ini. Dan di tahun ini sudah kita selesaikan lintasan 425 meter dengan lebar kurang lebih 20 meter. Dan ini ada di tempat yang sangat sepi, di dasar jurang. Di Landeh ya? Di Landeh. Jadi tidak ada orang yang terganggu dengan kegiatan ini. Dan Aston Kare memang sudah termanfaatkan beberapa kali rame. Makanya IMI Bali, Aji Krishna sangat senang sekali kita bisa membantu salah satu venue-nya. Sebenarnya ini spotnya adalah di bawah IMI sebenarnya. Dan kita terus akan lengkapi. Kalau sampai sekarang ini jujur saja, baru lintasan aja, di mana bangunan pendukungnya seperti stage, tribun penonton, bengkel-bengkel, itu masih temporer. Kalau ada kegiatan baru dipasang tenda, jadi belum ada yang permanen. Nah mudah-mudahan ke depan ini dilihat oleh IMI. Saya juga waktu diskusi awalnya itu dengan bosnya IMI, dengan Pak Bambang Susetio juga kita paparan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita lengkapi. Dan event-event yang berskala lebih besar mulai bisa kita adakan di Bangli. Jadi jangan khawatir kepada kawan-kawan komunitas. Saya mungkin salah satu bupati yang sangat concern bagaimana komunitas koi kita beberapa kali adakan. Komunitas bonsai hampir rutin setiap tahun kita adakan juga pameran bonsai terbesar. Bahkan levelnya sudah nasional. Koi juga begitu. Jadi memang pemerintah harus hadir terhadap segala sesuatu kebutuhan anak-anak muda ini. Oh, dengerin. Harus hadir. Terkait juga bangunan-bangunan yang kita bangun sekarang ini, lebih banyak saya mengisi daripada kebutuhan anak-anak muda. Mall pelayanan publik salah satunya. Kemarin hampir 3 minggu kita lakukan rutin pagi dan sore memanggil anak-anak muda dari seluruh desa di Bangli. Saya panggil 50 orang per desa. Sekaligus adalah penanganan stunting kepada calon pengantin. Bagaimana stunting di Bangli supaya biar turun, maka calon-calon pengantin ini kita berikan pengarahan dan juga pembekalan. Apa itu stunting? Dan di dalamnya saya juga memberikan mereka ruang untuk menyampaikan apa keinginan mereka, pesan mereka kepada prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Dan salah satu yang menarik adalah bagaimana Kabupaten Bangli ini di Mall Pelayanan Publik ini supaya ada imigrasi. Keimigrasian di sana sehingga mengurus paspor yang begitu-begitu mereka tidak harus jauh-jauh dan antri beberapa hari. Nah, saya lagi usahakan sekarang kepada Dinas Perizinan supaya komunikasi dengan imigrasi, mungkin walaupun tidak setiap hari ada imigrasi di Mall Pelayanan Publik, tetapi kalau sudah rutin terjadwal, saya pikir ini akan membantu pemuda-pemuda Bangli yang berangkat kapal pesiar untuk tidak jauh-jauh dan tidak ngantri di tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Nah, kita harapkan hal-hal seperti ini terus akan kita dorong. Juga prioritas lainnya yang mereka titipkan kepada kita adalah bagaimana pembangunan GOR harus dilanjutkan. Jadi kawan-kawan, seluruh pemirsa yang mau saya sampaikan, Bangli saat ini sudah memulai pembangunan GOR yang cukup komplit dengan luas lahan 7 hektar. Kita tahun ini di akhir tahun akan memiliki 1 lapangan sepak bola dan 1 lintasan atletik yang berstandar. Karena saya sempat di Ketua KONI menghadap saya bahwa di Bali ini ternyata belum ada lintasan atletik yang berstandar. Sehingga lomba-lomba lari 200, 200, 800 gitu belum pernah diadakan di Bali. Apalagi PON misalnya. Maka kami Bangli hadir dengan mimpi besarnya. Dan mudah-mudahan mimpi ini akan berkolaborasi suatu saat dengan provinsi dan kabupaten kota lainnya. Mudah-mudahan Bangli Sport Center ke depan akan terwujud dengan utuh. Dan tidak hanya Bangli Sport Center,
tetapi Bangli juga akan menjadi pusat olahraga untuk Provinsi Bali. Saya pikir begitu sih. Iya. Pak, ini juga biar didengar oleh semua kandidat, kolega-kolega Bapak di kabupaten lain ya, Res. Karena sirkuit satu-satunya yang ada cuma di Bangli, Pak. Di kabupaten lain belum ada. Jadi saya mohon pada siapapun nanti terpilih di kabupaten, kota di Bali agar memfasilitasi anak-anak muda. Karena kenakalan anak-anak muda itu di awal dari rumahnya itu dari motor, Pak. Mulai dari ganti knalpot, Pak. Oprek-oprek motor dan lain-lain. Saya pernah podcast dengan pelaku, Pak ya. Pelaku road race itu, Mang Lecir. Dia punya semboyan lebih baik dia mati di tempat yang benar daripada anak-anak itu mati di tempat yang salah. Blar di jalan. Salah satunya kenapa kita tergerak mengadakan road race, drag race ini karena kita hanya bisa melarang selama ini. Oh, tidak boleh kebut-kebutan di jalan, dikejar-kejar, diusir. Tetapi solusinya buat mereka apa? Dan kita selaku pemerintah ya wajib bukan hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi. Sama dengan kalau kita membuat peraturan, kawasan tidak boleh merokok. Kan gitu ya? Jadi harus ada di mana mereka boleh merokok. Gitu loh. Jadi kita tidak boleh hanya melarang, tetapi juga bisa hadir memberikan solusi-solusi untuk mereka yang memiliki hobi. Karena itu nyata, itu ribuan. Saya datang dari Muspe di Pura Lumajang, mungkin sekitar jam 2 pagi, melintas dari Jalan Jembrana menuju Tabanan, ribuan anak muda kita memakai setengah badan jalan untuk kebut-kebutan. Terus di Debagas Mantra juga ke timur sekitar jam samaan, jam 2:30 itu ribuan muda-mudi kita tanpa helm memakai setengah badan jalan untuk kebut-kebutan. Ngeri. Ya, ngeri membayangkan kan hal-hal banyak seperti itu. Membahayakan orang lain juga kan. Kan satu membahayakan diri sendiri, dua membahayakan orang lain, kan seperti itu. Ini lompat-lompat nih, Pak. Ya. Saya terima kasih sekali karena Bapak ya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Terlepas plus minus nanti diperbaiki kan. Karena ada yang sudah dilakukan, belum dilakukan, yang tidak dilakukan. Yang tidak dilakukan karena tidak dilakukan kan saya tidak tahu. Loncat, Pak. Bangli itu terkenal juga dengan pertanian dan pariwisata. Terutama daerah atas, Pak. Daerah dekat sini juga Penglipuran, Prokehan, ya kan? Kan air terjun apa itu namanya di sini dekat nih, Temuku ini. Air terjun yang masuk ke utara itu. Cepung. Ya, Tukar Cepung. Gua Raja. Ya, banyak. Banyak sekali. Nah, nih kembali ke kamu nih, saya lirik kamu nih. Anak ini, Pak, dia seorang petani bawang, Pak. Petani muda keren. Petani muda keren itu sebutan yang diberikan penggemarnya Teman-teman TikTok lah. kepada dia, teman-temannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada dua orang sekaligus karena Bapak dan Restiti narasumber saya gitu ya. Saya ingin bertanya, keberpihakan Bapak kepada pertanian gimana, Pak? Dan kamu sendiri sebagai pegiat pelaku langsung dari pertanian, harapanmu kepada pemimpinmu apa? Contoh nih, harga tomat sekarang anjlok. 1.000 per kilo. Harga cabai sekarang juga anjlok. Ya. Harapanmu pada pemimpinmu apa dan pemimpinmu apa yang akan dilakukan kepada kamu? Saya ingin dengar ini sekarang. Nah, kengkan Pak Bupati. Pertanian nih, pertanian antara dulu. Pertanian dan pariwisata ini saling terikat. Kita ngomongin pertanian saja dulu. Ya, pertaniannya dulu. Kalau dari sisi data menunjukkan bahwa ketahanan pertanian dalam arti luas hasilnya adalah bagaimana ketahanan pangan di Kabupaten Bangli misalnya, salah satu indikatornya. Ketahanan data aja, Kabupaten Bangli ini sekarang semakin membaik. Saya lupa datanya, tapi semakin membaik dan cukup tinggi kita ketahanan pertaniannya. Cuman memang masalah yang sering kita hadapi bagaimana pada saat panen raya. Dan ini mungkin sudah bukan menjadi barang baru, ini sudah dari jul dulu. Tomat, karena kalau untuk urusan produksi, petani-petani kita sudah sangat handal. Tetapi bagaimana pemasaran dan bagaimana peran pemerintah, ini yang saya sendiri belum bisa berbuat banyak terkait dengan harga pada saat panen raya itu sendiri. Dengan jujur Bapak akui ya. Karena jujur. memang ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bangli saja. Contoh misalnya pada saat sekarang ini, tahun ini termasuk untuk urusan harga jeruk
ini mungkin terendah dalam sejarah. Terus masih di bawah di angka 5.000, bahkan di bawah 5.000. Dan kemarin saya datangin petani, itu buahnya sudah sangat masak-masak sekali, tidak dipanen. Kenapa? Karena tidak ada yang membeli. Biasanya di bulan 10 ini harga sudah tinggi, tapi belum. Nah, artinya kita juga selaku pemerintah, kalau dalam skala kecil, kadang-kadang kita lakukan terkait dengan beberapa hal. Misalnya pada saat mujair atau nila di danau, panen raya, harga jebol, itu masih kita bagi sedikit-sedikit. Ya, beli barang beberapa kilo sama OPD atau pegawai yang kita miliki. Tetapi kalau dalam jumlah besar-besaran, tentu ini juga belum bisa kami lakukan. Maka ke depan tentu hal-hal seperti ini, bukan hanya petani Bangli, ini saya yakin juga di tempat lain petani buah pada saat panen raya harga jebol, ini mungkin ke depan kita lebih sering harus memiliki program yang terintegrasi, khususnya bagaimana untuk suplai hotel-hotel, pariwisata ke depan dalam satu kebijakan yang kita sepakati di Pulau Bali ini. Saya jamin Pak Gubernur, Pak Koster, Pak Giri sudah memikirkan hal ini. Dan mudah-mudahan ke depan tidak dalam waktu lama ini hal-hal seperti ini bisa kita kurangi. Walaupun tentu tidak mungkin kita hilangkan. Kenapa saya harus sampaikan secara objektif hal ini? Karena belum pernah ada regulasi kebijakan yang membeli hasil pertanian. Semua hasil pertanian dibeli dengan harga murah. Untuk siapa dibeli ini? Walaupun tidak untuk siapa-siapa, bahkan untuk dibuang mungkin sekalipun. Karena apa? Karena untuk menstabilkan harga. Tapi ini kan tidak mungkin kita lakukan dalam posisi keuangan daerah yang sangat sempit ruang fiskalnya. Yang saya apresiasi adalah kejujuran Bapak ya, bahwa memang pemerintah belum bisa berbuat optimal. Itu yang poin plusnya, Pak. Karena apa? Mungkin kita di zaman sekarang ini tidak usah terlalu takut untuk menyampaikan hal yang belum, hal yang kurang. Karena kan semua orang sudah melihat. Iya. Pemimpin itu akan hadir sesuai dengan apa adanya. Maka saya selalu berpesan kepada anak-anak muda Kabupaten Bangli, sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak mau informasi itu malah seolah-olah sempurna, padahal tidak sempurna. Atau seolah-olah jelek sekali, padahal sudah bagus. Maka penyampaian kepada masyarakat terhadap capaian-capaian yang sudah kita lakukan ini disampaikan secara objektif. Iya, berdasarkan fakta. Kalau masih kurang, jangankan 3,5 tahun membangun Kabupaten Bangli ini. Kita tahu semua permasalahannya. 10 tahun pun belum tentu 10 cukup. tahun pun belum sempurna. Pasti ada yang masih Saya kurang. ingin tambahkan, Pak, karena ini juga terjadi bukan cuma di Bali, Pak, di seluruh Indonesia, Res. Seperti bawang, Res ya. Harga bawang di daerah Brebes, Jawa Tengah, Pak, penghasil bawang itu juga anjlok. Nah, ini tentu menjadi PR kita semua. Jadi masyarakat jangan dengan gampangnya juga menyalahkan pemerintah, dan pemerintah juga jangan tutup mata seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau harus keberpihakan dari sisi bantuan sebenarnya sudah banyak. Setiap tahun banyak sekali traktor, alat-alat pertanian, asintan, bibit yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Tapi memang ya inilah kondisi pertanian kita saat ini. Kadang-kadang pada saat panen raya bersama ini harga jebol. Nah, di sini peran belum terlalu bisa menstabilkan. Ini saya potong, Pak. Saya potong juga kamu, nanti saya juga ini untuk kamu juga. Apa nggak ada terobosan inovasi itu, Pak? Contoh nih, Pak ya. Jeruk. Jeruk kan bisa diolah menjadi jus. Apa nanti nggak kepikiran gitu Bapak sebagai pemimpin mencari investor gitu untuk membuat pabrik jus di sini yang dikemas kayak air lah, kayak air itu kan ada. Bangli punya pabrik air ya? Kalau Pemdanya tidak, tapi beberapa pengusaha ada. Ya, itu sebenarnya. Itu untuk jeruk, Res. Untuk tomat lagi. Tomat itu daripada murah, buat saus, diolah gitu. buat saus, bawang lagi. Saya, Pak, saya dikasih oleh-oleh bawang goreng sama kamu. Gini, Pak, enak. Itu ada produk turunan. Apa ke depan nggak kepikiran, Pak? Ini mohon maaf. Kamu juga. Sebenarnya kan, kita sudah berusaha untuk mencari investor yang Bapak sampaikan tadi. Ini kan wacana sudah, sebenarnya idenya kan simpel. Jus simpel sekali. Simpel nih. Tetapi memang sampai sekarang investasi ini belum ada perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk membangun di Bangli. Padahal kita kan sebenarnya dari sisi suplai bahannya masih memungkinkan untuk bulan-bulan tertentu, walaupun tidak full sepanjang tahun. Nah, kita terus akan dorong ini. Bagaimana
potensi yang ada ini bisa dimaksimalkan sehingga pada saat panen raya bisa harga tetap stabil dan juga memang memiliki nilai lebih. Bayangkan kalau jeruk di pohonnya harganya 5.000, tapi kalau sudah dalam bentuk kalengan jus kan bisa lebih mahal. Iya, betul. Sebenarnya saya tertarik agar pihak ketiga yang mau melirik Bangli untuk investasi di bidang itu. Saya sudah berusaha selama 3,5 tahun ini, tapi karena memang 2 tahun hampir COVID juga, jadi fokus kita tidak bisa juga ke semuanya. Ke semua hal harus sekaligus kita adakan dan jadikan. Karena bagaimanapun investasi itu pasti juga peran pemerintah juga harus sangat besar, baik itu dari sisi regulasi dan juga pendanaan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ada waktu kita ini semangat jengah membangun Bangli ini terus kita kobarkan, dan saya tidak akan henti-henti untuk mencari solusi bagaimana masyarakat Bangli ke depan bisa lebih sejahtera, baik itu petani, pariwisata, dan lain sebagainya. Kamu sekarang, sebagai anak muda, apa kontribusimu kepada daerahmu? Saya tanya kamu, biar kamu nggak nuntut pemimpin saja. Saya kan nggak menuntut. Nah, artinya biar kamu nggak, nggak menuntut. Artinya biar nggak, saya perhalus sedikit ya, biar nggak meminta, memberi kritik, tapi solusimu biar didengar juga oleh kolegamu, orang-orang seusiamu, anak muda khususnya di Bangli dan Bali khususnya. Apa yang bisa kamu sumbangsihkan kepada tanah kelahiranmu ini? Silakan. Jujur, siapa tahu nanti beliau pensiun, kamu jadi Bupati Bangli gitu kan? Sekarang. Nah, kan apa nih? Kamu sekarang. Jangan bupatinya aja di roasting. Iya. Artinya kan, jujur Pak, saya merantau dari sejak kuliah. Sebelum itu diem di rumah. Jadi tipe orang yang nggak dikasih kemana-mana sama orang tua gitu. Itu sangat tertutup sekali kehidupan saya. Terus setelah kuliah merantaunya ke Singaraja. Nah, saya baru mengenal Bangli itu sejak, bisa dikatakan semenjak magang Pak, jujur itu Pak. Nih Pak, rakyat Pak Temang Bangli semenjak magang 2 minggu yang lalu Pak. Bayangkan Pak, ini udah gini nih. Artinya kan gini, kalau dari yang saya pandang itu kan dari kesehatan, infrastruktur, pembangunan rumah sakit, oke, saya terima, udah bagus. Ya, karena tantemu melahirkan kemarin saya. itu satu udah oke. Alun-alun untuk taman bermain anak-anak oke. Untuk liburan nggak usah jauh-jauh, kan itu dulu yang saya terima. Kembali ke pertanian sekarang ya, kontribusi saya sebagai anak muda itu saya tidak hanya cuman untuk meminta seperti yang Bapak bilang tadi, cuman kan kita sebagai anak muda juga harus memberikan kontribusi untuk daerah kita sendiri. Tentu di sini kalau seandainya nanti ada misalkan seperti yang kita bahas tadi, ada pihak ketiga untuk investasi, kita membangun pabrik apalah misalkan yang mungkin berpotensi di sini, tentu di sini saya sebagai anak muda akan siap mempersiapkan yang dibutuhkan, seperti mensuplai misalkan nanti kita membangun pabrik jus gitu, goreng gitu, bawang goreng, terus ada sambal kan gitu. Tentu di sini saya akan siap sedia untuk menyiapkan itu semua gitu. Dari anak-anak muda. Iya, kan? dari anak-anak muda. Nih Pak, Karena kan masyarakat Pak. Zaman sekarang juga Pak ya, kalau nanti seandainya Astungkara terjadi itu investasi kita membangun pabrik itu misalkan khusus lah di Bangli itu. Jadi ini ada kaitannya dengan yang akan saya sampaikan sekarang. Artinya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan di sini, itu akan sangat bagus. Jadi tidak semata-mata kita udah godok-godok pengen jadi PNS. Nah, itu juga yang pengen saya sampaikan di sini sama Bapak. Karena ada pesan banyak sekali yang masuk ke saya. Artinya saya sebagai penggiat media sosial mungkin karena sering juga terlibat, ya ikutlah sama Bapak gitu, sama Pak Wayan. Hal-hal yang pengen disampaikan, kenapa 3 tahun ini P3K PNS itu tidak ada bukaan di Bangli gitu pesannya tadi. Ini pesan ya, ini pesan dari masing ngeliat papet gitu, silakan. Iya. Mungkin tuh Pak. Jadi sebenarnya gini, kalau kawan-kawan mengikuti perjalanan kita dari 3,5 tahun yang lalu, salah satu visi misinya adalah mengangkat PTT menjadi tenaga P3K. Dan itu sudah kita lakukan di tahun pertama. Jadi kita kurang lebih waktu tahun 2021 kita sudah mengangkat 900 P3K di Kabupaten Bangli. Sementara tahun itu kabupaten kota lain coba dicek, ada yang angkat enggak? Enggak ada. Berarti Nah, ini sehingga karena kita sudah mengangkat tahun 2021, tentu kita juga ingin melihat
keuntungan dan persiapan apa yang harus kita lakukan kalau kita mau mengangkat tenaga P3K. P3K ini jangan khawatir, kalau memang kita memiliki kemampuan keuangan, setiap tahun pun akan memungkinkan untuk kita angkat. Maka dari itu, kita kaget, karena dulu isunya bahwa pengangkatan P3K ini biayanya akan dibiayai oleh pusat, gajinya, tunjangannya. Ternyata dalam perjalanannya kan, kita perlu 54 miliar, dari pusat cuma berapa belas miliar. Jadi hampir 40-an miliar dana APBD kita tersedot untuk gaji dan tunjangan daripada P3K itu sendiri. Tetapi kita tentu juga memang memerlukan tenaga ini. Tetapi tetap konsepnya adalah bagaimana kemampuan keuangan kita. Sehingga tidak mungkin akan per tahun kita angkat. Kalau sudah 3 tahun yang lalu, ya sekarang kita masih hitung lagi. Kita sudah cari sekarang P3K atau PNS itu sekitar lagi 20 tahun ini. Tetapi jangan khawatir. Pengangkatan P3 tahun ini sesuai dengan hasil rapat Menpan RB itu akan ada 3 kali tahapan. Jadi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Kalau tahap pertama, Pemda Bangli baru mengajukan sedikit. Mudah-mudahan saya sudah suruh Kepala BKPAD untuk koordinasi lagi ke Menpan RB. Tahap keduanya kapan? Kita pastikan kita akan rekrut P3K di Bangli. Cuman banyaknya mungkin tidak lebih dari 500. Karena yang pensiun juga sudah banyak. Kemampuan keuangan kita hitung. Jangan sampai APBD ini misalnya semua hanya untuk gaji pegawai misalnya. Terus untuk rakyatnya gimana? Untuk ngaben massal, untuk upacara-upacara, terus juga untuk yang lain-lain kesehatan, ya gimana? Maka ini kan perlu kita berbicara, ini harus agak komprehensif sedikit. Jangan seolah-olah hanya ini yang menjadi kebutuhan Kabupaten Bangli ini. Kita yakini ini kita perlukan, kita akan cari, tetapi tetap sabar, karena kita sudah mencari 3 tahun yang lalu, dan kita akan mencari lagi. Kebetulan di tahap pertama memang kita carinya sedikit, yaitu adalah untuk analis di bidang laboratorium. Juga kita coba cari beberapa dokter subspesialis malah, untuk melengkapi sumber daya manusia rumah sakit kita. Dan saya yakin tahap kedua, saya sudah perintahkan BKD-nya untuk koordinasi lagi. Kapan itu? Ya saya cari peluang itu. Ini kan tidak, jangan ini hanya dijadikan isu pilkada sempit gitu loh. Bisa jadi bulan November akan ada tahap kedua, ya kita cari bulan November. Dan ini kan berkesinambungan. P3K kayaknya ke depan setiap tahun boleh direkrut oleh pemerintah daerah sepanjang ada pemerintah daerah itu ada kemampuan untuk membayar gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Itu res. Saya kawan-kawan di Bangli, yakinlah Bupati Anda ini adalah juga punya jiwa usaha, tentu ingin mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Ingin memberikan ruang kepada banyak komponen masyarakat dalam rangka pembangunan di Kabupaten Bangli ini. Jadi saya kepada teman-teman yang kebetulan ini masih mengabdi di sekolah-sekolah, di fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bangli, sabar. Kita sudah pikirkan semuanya itu, jangan terprovokasi. Hanya gara-gara pilkada misalnya isunya. Saya dulu sudah angkat 900 dan tahun ini kita juga ada tahap kedua, tahap ketiga pengangkatan P3K. Jadi tidak hanya itu gitu loh. Jadi ayo kita berpikirnya lebih komprehensif dan saya jamin kita pasti akan mengangkat lagi karena mengingat tahun ini lebih dari berapa ratus juga pensiun pasti kekurangan ini. Pak, tadi kan tergantung kemampuan daerah ya. Uang berarti Pak ya. Udah PAD Bangli sebenarnya Pak. Mungkin saya mau menyampaikan ya, karena tadi dibilang PAD kita terkecil. Waktu saya baru jadi bupati itu 119 miliar. 119 miliar. Dan Astungkare di akhir tahun 2023 kemarin itu sudah menjadi 253 miliar. Berarti hampir 100%. Hampir 100%, dan Astungkare kita pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai daerah dengan kenaikan persentase PAD terbesar seluruh Indonesia. Persentase ya. Jadi bukan besar nominalnya, bukan nominalnya. Persentase. Kalau tadi Bapak dari 119 ke 253 ya lebih dari 100%. Lebih dari 100%. Dan tahun ini kita sudah rancang PAD kita di level 274. Mudah-mudahan bisa tercapai. Pak, sing bani Pak. Sing bani masang target 1 triliun gitu misalnya. Maaf nih Pak ya. Saya harus sampaikan ya gitu nih Pak. Kalau dari sisi target gitu, kan semuanya ada indikatornya, ada hitung-hitungannya.
Karena APBD yang kita rancang ini sebenarnya kan semua juga asumsi, tapi asumsi yang terukur. Tidak Jadi bisa nggak kita usah nggak asal jeplak Pak ya. tidak boleh kita memasang PAD 1 triliun, tapi sumbernya dari mana? Ya. Terus rekam jejaknya selama 3 tahun terakhir seperti apa kok tiba-tiba bisa 1 triliun. Nah, kalau saya sih mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai 274, tahun depan dijamin deh. Kita sudah rancang juga 300, mungkin mudah-mudahan Ya, 325. Dan terus akan begitu. Karena apa? Karena saya lihat investasi di Kabupaten Bangli tahun terakhir ini sudah mulai banyak sekali. Di daerah Kintamani khususnya. Daerah Songan, Pinggan, Penelokan, semuanya sudah berproses. Perizinan juga saya lihat sudah memantau semua. Mudah-mudahan proyek-proyek ini akhir tahun ini bisa selesai, beroperasi mulai tahun depan, sehingga khususnya PHR, pajak hotel dan restoran, bisa meningkat. Saya kasih tahu juga, dulu PHR Kabupaten Bangli itu setahun cuma 800 juta. Setahun. Oh, dikit. Tapi 2023 kemarin, di bulan Desember, kita sudah bisa mencapai di atas 16 miliar. Wih, Jadi hampir berapa puluhan- ribu persen itu? Berapa ribu persen. Tapi saya juga tetap melihat secara objektif bahwa potensi masih ada. Potensi lebih besar lagi sebenarnya ada. Maka dari itu saya dengan teman-teman di BKPAD terus melakukan inovasi, melakukan pengawasan, turun ke bawah supaya memastikan bahwa semua alat-alat yang kita taruh di restoran-restoran, di hotel-hotel ini terpantau dan bekerja. Karena sekarang kita sudah memiliki alat. Kita kalau di kasirnya langsung berhubungan dengan bendahara di kabupaten, sehingga data itu akan berubah setiap detik. Begitu ada orang bayar, berubah dia. Begitu ada orang bayar, berubah. Nah, inilah menyadarkan pengusaha kita agar konsisten menggunakan ini, agar tidak main-main. Ini perlu terus kita lakukan pendekatan, sosialisasi, agar pada akhirnya seluruh pengusaha Kabupaten Bangli ini menjadi sadar Ya. bahwa di samping ada hak untuk berdagang, berjualan, juga melekat tanggung jawab, yaitu menagihkan pajak hotel dan restorannya kepada tamu-tamu yang menginap atau makan di restoran itu. Berarti yang bayar pajak kan nanti tamunya ya? Memang tamu Iya. yang bayar Artinya pajak. begini Pak, sesuai pengalaman saya di lapangan nih Pak ya, ada pembukuan ganda loh Pak, akunting ganda ini. Artinya akunting yang dilaporkan ke pemerintah dan akunting yang dia dipakai untuk internal dia sendiri perusahaan nih Pak. Saya nggak sebut perusahaannya, tapi saya tahu kalau ada yang nuntut saya beber itu semuanya. Nah, trik dari pemerintah Kabupaten Bangli untuk mengantisipasi ini, saya yakin Bapak sudah punya ya. Untuk ya mungkin tidak akan menghilangkan 100% ya Pak. Namanya juga orang nakal pasti tetap nakal. Ya. Ya. Cuma bisa diminimalisir lah Pak. Nah, kembali tadi soal pertanian pariwisata Pak. Saya sebagai orang luar Bangli ya. Jadi saya penonton Pak. Saya bisa melihat, saya nggak punya hak suara di Bangli. Untuk pilgub, tapi untuk pilgub punya saya di daerah. Tapi sebagai orang luar Bangli, saya melihat potensi yang begitu luar biasa di Bangli. Makanya saya berani bertanya kepada Bapak berseloroh tadi, saya menit triliun Pak. Karena saya lihat potensi itu, Res. Termasuk, mohon maaf ya Pak ya, nanti mudah-mudahan masalahnya segera selesai, bisa dimediasi dengan investor agar rakyat juga untung, pemerintah juga untung, yang berinvestasi juga untung. Ya kayak kukul anu lah, kayak kenang anu lah, tak untung ya. Semuanya untung gitu loh. Semboyan Pertamina lah Pak, kita untung, bangsa untung, walaupun Pertaminanya rugi gitu. Kan begitu Pak. Ini kedepannya kan seperti itu. Ini Res, ada lagi nih Pak Bupati sebelum kita akhiri Pak Bupati ya. Mungkin nanti ada episode berikutnya. Bangli ini unik Pak. Kenapa saya bilang unik? Di Bangli ada RSJ Pak. Rumah Sakit Jiwa Bangli, yang mungkin itu di bawah provinsi Pak ya. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Tapi ada di Bangli. Di Bangli. Nah, terus di Bangli juga ada lapas khusus narkoba Pak. Ya. Jadi Bapak dijepit orang gila sama pecandu narkoba ini. Nah, saya ingin di luar konteks ini Pak, apa yang mungkin sebagai Bupati Bapak lakukan sebagai cegah tangkal untuk masyarakat Bapak agar tidak mengalami dalam tanda kutip gangguan jiwa dan tidak mengalami dalam tanda kutip sebagai pecandu bahkan pengedar narkoba Pak. Karena kalau boleh jujur Pak ya. Yang Bapak ajak ngobrol sekarang ini adalah pasien SPKJ Pak. Hostnya pasien SPKJ. Jadi
ini harus benar, Pak, karena semua penyakit itu dari pikiran, Pak. Dari pikiran dulu terkoneksi dengan badan. Nah, karena saya bilang nih Bangli ini unik, ada RSJ Provinsi Bali-nya di Bangli, ada lapas kelas 2B ya, Pak ya. Khusus lapas narkotika ya di Bangli. Ada nggak nanti visi misinya, trik-triknya Bapak untuk melindungi anak-anak Bapak ini macam dia nih dari gitu, Pak? Sebenarnya saya selaku pemimpin dengan adanya rumah sakit jiwa di Bangli, mungkin kalau kita berpikir positif, kita balikkan suasananya, mungkin memang Bangli ini satu daerahnya sejuk, sehingga menenangkan. Nah, saya juga punya mimpi bukan hanya rumah sakit jiwa, tapi bagaimana Bangli suatu saat juga bisa menjadi pusat kesehatan. Karena kalau tadi ngomong bagaimana suasananya tidak sehat, membangun kota kesehatan. Tapi kalau di Bali kan suasananya, kalau udaranya kayaknya tidak ada ngalahin deh di Bali. Sejuknya, udara yang masih segar dan oksigennya masih tinggi, polusinya sangat rendah. Ya. Selama ini rumah sakit jiwa juga tidak terlalu berpengaruh kepada lingkungan dalam artian mempengaruhi hal-hal yang negatif. Karena memang luasan rumah sakit jiwa ini sudah cukup dan pasiennya juga tidak terlalu banyak. Teman saya loh pasiennya sana tidak terlalu banyak. Nah, kalau masalah lapas narkotik ini, saya sampaikan kepada kawan-kawan, ini adalah lapas narkotik percontohan yang ada di Indonesia. Terbaik yang ada di Indonesia ada di Bangli. Saya waktu 17 Agustus juga ke sana, beberapa kali saya ke sana, banyak sekali pasien di sana, tetapi memang karena di sana rata-rata orangnya waras-waras semua, jadi tidak ada bawa handphone. Saya salut sama kepalanya, bahkan ini dijadikan percontohan terbaik dalam pengelolaan lapas narkotik yang ada di Indonesia. Dan juga selama ini, karena itu ada di satu banjar yang namanya Banjar Bunga Desa 3, belum pernah saya dengar ada kasus. Karena memang steril sekali. Yang masuk pun hanya yang berkepentingan masuk. Arena permainan mereka juga ada di dalam. Jadi tidak ada pernah berinteraksi dengan petugas-petugas ataupun masyarakat umum di Banjarbungan itu sendiri. Jadi saya lebih cenderung kalau lapas narkotik ini suatu saat, kan ada saya dengar di luar negeri apa di Thailand itu, bahkan salah satu objeknya adalah lapas ini juga menjadi objek ke depan. Dan mudah-mudahan ide ini juga obrolan santai ini mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang akan positif juga untuk mendatangkan wisatawan. Banyak, Pak, celahnya. Jadi bayangkan kalau misalnya setiap wisata yang di sana dikunjungin misalnya, itu kapasitasnya mungkin 600-an, tapi isinya di atas 600 saya lihat. 600 keluarga dikunjungin oleh satu keluarga setiap harinya, berarti kan ada 600 yang berkunjung ke sana keluarga. 600 mobil ada masuk ke Bangli. Yang mudah-mudahan 10%-nya mau nginep di Bangli. 10%-nya 60. Lumayan kan? Lumayan sebenarnya. Jadi cara kita berpikir sekarang dengan kemajuan-kemajuan yang ada ini, apalagi sudah ada di Bangli, kita tidak usah terlalu mengkhawatirkan, tetapi kita perlu mengantisipasi dan kita bisa mengambil peluang-peluang positifnya untuk kemajuan daerah kita sendiri. Dan RSJ mudah-mudahan kemarin kan juga kita dibantu rumah sakit umum kita, lahan RSJ yang diberikan kepada kita seluas 71 are dengan satu bangunannya, karena memang kita sangat membutuhkan bangunan itu. Dan Astungkara kita memiliki sekarang rumah sakit juga yang representatif. Jadi kita di Kabupaten Bangli sangat optimis, potensi memang banyak sekali yang perlu kita gali. Kita punya puluhan air terjun, kita punya puluhan desa-desa tua, kita punya lontar tetua. Jadi kalau ngomongin tentang kejayaan Bali kuno masa lampau juga ada di Bangli. Nah, mudah-mudahan terus akan lebih tergali lagi ke depan, sehingga pembangunan pariwisata di Bangli seperti tagline kita adalah Sustainable Tourism Development, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yang isinya tidak terlalu banyak merubah bentang alam, terus juga bisa membawa dan mengakomodir kearifan lokal sebesar-besarnya, dan pada akhirnya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bangli dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka konsep pariwisata kita adalah
pariwisata berkelanjutan yang tidak harus persis sama dengan Bali Selatan. Nah, Pak, ini ada masukan sedikit Pak nih, juga Ya. buat kamu Pak. Seperti pembicaraan kita tadi, obrol kita tadi, suhu di Bangli itu suhu paling ngelanganin Iya. Pak. Yang bawa kadang ke Bangli nggak bisa sih kita mulai kan Pak. Terus terang aja. Kayak Pak. di sini Ya, adem, sejuk, dan adem. perlu AC. Nah kan gini Pak, ada nggak nanti semisal suatu saat Bangli itu dijadikan satu tempat wisata khusus para pensiunan luar negeri itu Pak. Nah, anggaplah saya lihat ada di daerah sana ada panti jompo khusus bule gitu Pak. Jadi Bangli dengan topo geografisnya yang sejuk Pak, alami Pak, bisa nggak jadi buat satu, kalau di Kuta mungkin ada, di Ubud mungkin ada perkampungan Rusia gitu ya, saya dengar ya, perkampungan Moskow gitu. Kalau di Bangli mungkin bisa dibuat, mungkin Bapak bisa digali dikit Pak ya. Sebenarnya kunci pembangunan Kabupaten Bangli kalau dulu itu sangat susah untuk mengembangkan sektor pariwisata seperti resort, hotel bintang 5. Tetapi tahun 2023 akhir kemarin kita sudah melakukan revisi terhadap rencana tata ruang kabupaten kita, RT RW kita. Dan disitulah kunci yang sudah kita berikan kepada masyarakat, kepada seluruh investasi di Bangli ini. Kita sekarang sudah lebih terbuka terhadap ruang investasi. Maka kalau kita lihat di peta sekarang, daerah-daerah yang memiliki pesona, yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata, itu pasti ada ruangnya. Walaupun tidak serta-merta gampang izinnya. Karena kan ada istilahnya ATBX misalnya, ada diizinkan, ada izin bersyarat, ada juga yang IK. Kalau IK ini sudah pasti tidak boleh misalnya. Ya. Nah inilah yang saya harapkan kawan-kawan investor mulai membuka peta Bangli sekarang, karena sudah banyak ruang yang kita berikan. Dan salah satu ide ini memang sudah sering diwacanakan. Saya sempat menerima beberapa pensiunan dari Kementerian Keuangan, ada juga salah satu mantan gubernur BI, pengen membuat yang Bapak sampaikan tadi. Karena dianggap ini cocok untuk pensiunan. Tapi bukan Pantai Jompo ya, sebutannya keren lah. Misalnya senior living. Ya, Gitu. senior citizen. Nah, jadi orang-orang kaya yang sudah pensiun kita harapkan juga ada investasi di Kabupaten Bangli. Sekali lagi kita di Kabupaten Bangli sangat terbuka sekarang dengan investasi, dan salah satu bentuk komitmen kami adalah dengan dibangunnya mall pelayanan publik yang terintegrasi. Jadi tinggal masuk ke sana, semua tentang data, tentang daerah mana yang bisa dikembangkan, ada BPN di sana juga, dan semua stakeholder menjadi satu kesatuan. Dan itu by system sudah tidak akan ada dijamin yang aneh-aneh. Kita lagi membutuhkan investasi di Kabupaten Bangli. Simpulumanya apa? Oh, izin terus yang ada uang amplop. Kita tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Karena kita yang lagi membutuhkan benar ini. Maka dalam podcast ini, mudah-mudahan ini didengar oleh para investasi dari luar. Ini ada investornya sini Pak. Kita terbuka. Songan sekarang sudah berkembang sekali. Saya salah Pak Upeti ya. Restiti ini pernah ngobrol dengan saya, dia punya cita-cita membuat satu tempat wisata, benar nggak kamu ngomong gitu? Nah, kamu sedang Ayu dengar Padi kan sekarang. daerahnya Nah, enak itu. Saya tahu balik Ini bukit. gini. Jadi dengan apa yang dijelaskan oleh beliau, sekarang kamu bisa mempengaruhi orang-orang sekitarmu, generasi-generasimu, iya enggak? Ya kan? Jadi investor tuh nggak semata-mata dari luar Pak. Kita bisa melibatkan. Glamping di Kintamani sekarang udah luar biasa. Ini dia ngomong gitu. Kamu pernah kan ngomong gitu sama saya? Kalau Pak Setiawan tidur di hotel bintang 5 di Jakarta, mungkin dengan harga 1 juta dapat 800.000 dapat di apa namanya itu, di Red Top dapat. Coba ke Songan hari malam Minggu. Pak Bupati, tidak usah Harga glampingnya 1,5 juta. Saya Dan kalau mendadak dijamin tidak dapat. Ya. Artinya glamping yang ada sekarang ini sangat-sangat diminati karena ramah lingkungan, menyatu dengan alam, kegiatannya outdoor. Jadi saya yakin ke depan kita akan semakin dahsyat untuk perkembangan pariwisata Bangli. Res, Pak Bupati sudah banyak saya kasih waktu. Kamu daripada manyun-manyun saya lihat nih.
gali potensimu. Coba kamu ngomong, apa lagi yang ingin kamu sampaikan kepada Pak Bupati? Dan apa yang sebenarnya ada unek-unekmu untuk kemajuan daerahmu ya? Untuk kemajuan daerahmu, bukan hanya untuk sekedar apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa oh ini loh di media sosial itu ada framing bisa yang benar dikatakan tidak benar, yang tidak benar dibenar-benarkan, kan begitu. Nanti sebelum closing statement dari beliau, kamu dulu saya kasih kesempatan ngomong. Ya, mumpung masih ada kesempatan nih ya, ngomongin unek-unek nih Pak ya. Tadi kita udah ya tahulah pencapaian Bapak itu seperti apa, udah luar biasa, biar nggak cuman pujian aja ya. Tentu kita sudah ngomongin pariwisata dari tadi, di tempat saya sangat berpotensi Pak. Cuman kan saya batasi, dalam artian pertanian saya juga nggak mau saya hilangkan kan gitu, biar sama-sama bertahan lah. Tetapi untuk pariwisata memang sangat berpotensi saat ini di Kayu Padi. Cuman kekurangannya sedikit, lagi sedikit aja, infrastruktur jalan. Nah mungkin nanti kedepannya itu yang saya harapkan. Karena kebetulan saya sebagai contoh case-nya langsung nih, jalan saya masih rusak Pak, gitu. Sebenarnya jalan Kayu Padi itu sudah bagus, cuman kemarin ada kerusakan Ya, karena itu, alamnya ada memang kerusakan, yang berbukit-bukit. Saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bangli, dari tahun 2001 sampai tahun 2004 kami serius membangun jalan kabupaten. Lebih dari 240 miliar anggaran selama 3 tahun ini sudah kita gelontorkan di seluruh Kabupaten Bangli. Dan 170 miliar lebih khusus untuk desa-desa yang ada di Kintamani. Jadi 70 miliar aja untuk 3 kecamatan. Maksud saya adalah tentu capaian 3,5 tahun ini belum bisa memenuhi semua persoalan dan menjawab semua persoalan yang di Kabupaten Bangli. Maka dari itu saya terus menggenjot bagaimana pendapatan Kabupaten Bangli ini supaya naik, karena hanya ruangnya di situ saja. Kalau kita berharap dari ruang APBN itu uangnya sudah semua terfloating. Uang dana ini untuk ini, uang ini untuk ini. Jadi satu-satunya dana bebas yang memungkinkan kita miliki adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Maka salah satunya juga adalah bagaimana pengusaha-pengusaha kita juga di Kabupaten Bangli, ayo bayar kita pajak. jengah membangun Kabupaten Bangli ini. Kita berhak untuk melakukan usaha, tapi juga kita harus sadar bahwa ada kewajiban yang melekat. Dan saya yakin kalau kita di Kabupaten Bangli jengah bersama-sama, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk kita wujudkan di Kabupaten Bangli. Mimpi-mimpi Kabupaten Bangli tidak lagi untuk kita diskusikan, tetapi untuk kita kerjakan menjadi nyata. Dan saya selalu berpesan kepada seluruh masyarakat Bangli, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka yakinlah alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan. Tuh, dengerin Pak Bupati itu. Ini pesan yang saya yakini kebenarannya, maknanya dalam, dan juga energinya dari alam luar biasa. Karena Bangli itu sebagai pusat epicentrumnya Bali sebenarnya, Pak. Kalau kamu tahu cerita sejarahnya Bali ya, ini Bangli itu peradaban tua. Peradaban tua. Jadi, ayolah sekarang kita, kamu, Pak Bupati, semua masyarakat, bagaimana membangkitkan lagi Bangli agar bisa menjadi epicentrum. Ini hulunya Bali itu di Bangli. Bangli itu hulunya Bali. Ya kan gitu Pak Bupati. Dataran tertinggi di Bali itu adalah puncak penulisan. Jadi kalau sudah di puncak penulisan, dia ke sisi utaranya, udah itu anunya. Kajenya malah puncak penulisan. Nah kan begitu. Jadi orang Buleleng bilang Kajo tuh penulisan. Nah, kan seperti itu. Jadi seperti itu, Les. Jadi bagaimana kita berkolaborasi dengan segala elemen-elemen di Bangli pada khususnya ya. Apalagi Bangli nggak kalah dengan SDM, Pak. Betul. Banyak SDM, kepala kantor pos Indonesia dari Bangli, Pak. Menteri Pariwisata dulu dari Bangli. Bangli itu nggak kalah SDM. Siapa tahu nanti kamu jadi menteri, nggak tahu kita kan. Bapak juga bisa nanti jadi menteri, jadi gubernur kita, who knows, ya kan? Tetapi yang saya senang dari obrolan kita sekarang ini nggak ada yang ditutup-tutupi, Pak. Ini suatu obrolan yang memang tidak hanya menonjolkan sisi baik, karena sisi baik memang harus dikasih tahu, Pak ya. Tapi juga mengungkapkan sisi yang belum baik. Termasuk tadi itu Bapak juga nggak. Pasti kan saya paham juga lah dengan situasi yang cukup pendek, kan untuk kedepannya harapan saya seperti itu. Jadi terima kasih Pak untuk perbincangan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan pemirsa khususnya di Bangli
betul-betul paham dan tahu harus memilih siapa di Bangli. Ya, dari 3 pasangan calon saya yakini setidaknya adalah putra-putra terbaik Indonesia. Karena di Bangli ada calon di luar itu. Jadi saya bicara sekarang NKRI. Jadi mari kita sebagai masyarakat Bangli bijak, gunakan akal sehat untuk memilih para calon pemimpin kita, baik bupati maupun gubernur. Nah, sebelum saya tutup Pak obrolan ini, mungkin karena Bapak nanti ada kesibukan kemana, closing statementnya Pak, khusus kepada masyarakat Bangli yang punya hak pilih. Durus. Pemilu kada kita harapkan di Kabupaten Bangli bukan hanya menjadi pesta demokrasi, tapi juga bagaimana kualitas demokrasi bisa ditingkatkan. Saya jamin seluruh calon juga memiliki komitmen untuk membangun Kabupaten Bangli ini. Tetapi kami selama 3,5 tahun sudah berupaya untuk menguras pikiran, tenaga, dan teamwork untuk bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan dengan kabupaten kota lain. Maka tagline kita adalah Bangli bisa melompat lebih tinggi. Karena kabupaten lain sudah berlari dari dulu. Sehingga kalau kita berlari, tetap kita akan ada di belakangnya. Dan Astongkara dalam 3,5 tahun ini, capaian pembangunan Kabupaten Bangli, mimpi Kabupaten Bangli sudah mulai terwujud satu demi satu. Dan hal yang sedang kita kerjakan adalah bagaimana Bangli Sport Center ke depan. Mudah-mudahan ini juga adalah mimpi kita, suatu saat misalnya di samping ini akan terwujud, juga kota kita ini bisa menjadi kota konser. Karena kita akan siapkan, kita juga melihat potensi Bali ini sebenarnya lebih supaya bagaimana pembangunan lebih merata. Maka mudah-mudahan suatu saat akan ada keputusan juga bahwa Bangli lah yang akan dipakai sport centernya untuk Bali. Jadi karena udaranya sejuk, karena juga ruang dan lahannya juga masih terjangkau, dan juga beberapa luasan lahan-lahan yang ada di Kabupaten Bangli ini memang ada dalam jalur yang memungkinkan untuk kita kembangkan menjadi Bangli Sport Center. Saya berharap pemilu ini berjalan dengan baik, kondusif, dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nantinya adalah putra-putra terbaik Bangli. Saya, Sedana Arte, dan Iwayan Diar mohon doa restu dan mohon dukungan untuk bisa melanjutkan pembangunan Kabupaten Bangli ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Kamu sedikit. Oke, jadi kamu ada pesan. Ya. Baik teman-teman semua, siapapun yang melihat video ini, kalian harus bijak dalam memilih. Dalam artian, lihat rekam jejaknya yang apa sih yang sudah dicapai, terus apa sih yang pengen dibangun sama mereka para calon nanti ke depannya. Jadi jangan salah memilih, jangan asal pilih. Kita harus objektif melihat apa sih pencapaian dan harapannya mereka nanti untuk kita semua loh, untuk Bangli. Jadi kita jangan sampai salah pilih seperti itu Pak. Dan sedikit ya, mumpung saya berada di media ini dan akan dilihat banyak orang nanti ya. Kebetulan saya magang di Badan Pertanahan. Mungkin sedikit informasi penting buat kalian, seperti yang tadi disampaikan sama Bapak, bahwa BPN itu informasi sudah bisa dicari di mall pelayanan publik juga ya. Jadi udah sangat gampang lah. Nanti segala keperluan yang perlu kalian cari, informasinya bisa langsung datang ke mall pelayanan publik gitu ya. Kamu nggak magang di BPN ya? Semeton sareng sami pemirsa dimanapun semeton berada. Demikian obrolan santai kita dengan Bapak Bupati, Bapak calon Bupati sekaligus ya, Sang Nyoman Sedana Arte, yang beliau berpasangan dengan Bapak Wayan Diar untuk memimpin Bangli 5 tahun ke depan. Nah, ini semeton dimanapun berada. Demikian perbincangan kita. Sinal Tikyang untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Rayu semeton. Sane dorong ngajang dulu. Bangli jengah. Gagal paham. Bangli jengah.